Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Prestasi. Gimana nih, masih pada semangat kan? Tentunya harus dong, karena atmosfernya tuh harus terasa semangatnya. Nah, acara selanjutnya kita akan mendengarkan nih sekaligus menyimak arahan apa sih dan informasi apa yang akan didapatkan dari tim juri khususnya bidang fisika. Nah, saat ini telah hadir Bapak Dr. Syamsu Rashid selaku tim juri. Kepada Bapak Syamsu, waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam prestasi dan salam sehat. Mohon izin saya buka masker saya. Ya. Izinkan saya Syamsu Rashid atas nama tim juri fisika KSN Indonesia ingin menyampaikan sosialisasi tentang teknis pelaksanaan tes KSNK bidang fisika. Saya akan menyampaikan materi ini dalam dua kelompok besar. Ya. Yang pertama tentang beberapa ketentuan umum nanti yang akan saya sampaikan kebanyakan terkait dengan soal fisikanya. Dan yang kedua nanti tentang teknis bagaimana cara kalian menyelesaikan soal-soal dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Puspresnas pada KSNK tahun 2021 ini. Mudah-mudahan kalian masih semangat ya, meskipun menunggu lama tadi, dan kami tahu bahwa kalian memang sudah tidak sabar menunggu tanggal 3 dan 4 Juni yang akan datang. Baik, bisa tolong ditampilkan Mas. Jadi yang pertama adalah terkait dengan beberapa ketentuan umum. Ya. Ketentuan umum yang ada di dalam tes fisika KSNK ini. Yang pertama materinya adalah seperti sudah common disosialisasikan sejak lama, yaitu hanya bidang mekanika. Next please. Nah, mekanika saja ya, yang bidang lainnya tidak. Kemudian kalian perhatikan nanti dengan benar dan teliti mengenai satuan dan apa perintah yang diminta di dalam soal. Harus cermat, jangan tergesa-gesa, ya. Lalu kalau nanti kalian ketemu hitung-hitungan yang kira-kira menggunakan gravitasi, ya, maka gunakanlah nilai percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat, bukan 10,0, bukan ya, hati-hati. Kemudian gunakan juga kalau nanti ada diminta nilai konstanta umum gravitasi Newton, G besar itu, maka gunakan angka itu 6,673 kali 10 pangkat min 11. Next please. Kemudian jumlah soal nanti adalah 40 nomor untuk KSNK 2021 ini ya. Tidak seperti biasanya tahun-tahun yang lalu, itu hanya 8 nomor, kali ini 40 nomor soal. Dan waktu totalnya tetap yaitu 3 jam. Ya, waktu kalian nanti total adalah 3 jam. Itu waktu mengerjakan soal. Lanjut. Dan soal akan muncul di layar monitor karena ini secara online ya. Itu satu per satu, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 40 tentu saja. Dia munculnya satu per nomor, satu per satu. Jadi enggak sekaligus 40-40-nya muncul di depan mata Anda, tetapi satu nomor secara berurut ya dari 1 sampai 40. Nah, meski demikian, kalian dapat mengerjakan soal mana saja lebih dulu. Ya, sesuai dengan yang kalian sukai. Saya nomor 1 keluar, kayaknya saya susah nih, nggak bisa, lompat dulu ke nomor 3 misalnya, silahkan. Nomor 3 dilihat kok susah juga, lihat lompat lagi ke nomor 4, silahkan. Terus nanti balik lagi bisa nggak Pak? Bisa.
bisa ya. Lanjut. Kemudian jawaban kalian itu dituliskan hanya hasil akhirnya saja. Jadi soal ini adalah berbentuk isian singkat. Tapi yang diisikan di dalam komputer itu hanya hasil akhir. Prosesnya seperti apa nggak perlu, hanya hasil akhir. Dan hasil akhir pun itu hanya berbentuk angka numerik dengan satu angka di belakang koma. Perhatikan ya, by default itu hanya satu angka di belakang koma. Bukan angka bulat, bukan. Kecuali nanti di dalam soal ada perintah lain. Misalnya tuliskan jawaban Anda berbentuk bilangan bulat tanpa angka di belakang koma. Atau bisa juga misalnya ada perintah tuliskan jawaban Anda dalam dengan 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma misalnya. Kalau tidak ada itu by default adalah 1 angka di belakang koma. Nah, bagaimana menuliskan jawaban? Misalnya jawaban Anda 4,7 hasilnya ya. Maka tulislah angka 4,7 itu dengan 4,7, bukan 4,7, bukan. Hati-hati ya. Dengan 4,7. Gunakan tanda koma bukan tanda titik. Hati-hati, ini salah saja menulis koma dengan titik, Anda bisa berakibat fatal salah. Dan kembali ke nomor 8, saya ingatkan lagi, kalau misalnya soalnya jawaban itu adalah 4, misalnya 4. Lalu kalian tulis 4 saja. Secara fisika, secara matematik betul, tapi secara komputasi 4 saja itu salah. Anda harus tulis gimana dong Pak? Tulislah 4,0. Bukan 4,0 tapi 4,0 ya. Kemudian jawaban nanti tidak akan berbentuk lain-lain, tidak berbentuk simbol-simbol seperti A atau M atau V, beta, lambda dan lain-lain, tidak. Jadi angka numerik hasilnya nanti ya yang kalian tuliskan. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau jawaban akhir saya ngitung-ngitung dapatnya V, Pak? Oke, V itu ada 2 makna. Ketika V itu terkait dengan sudut, derajat, misalnya kalian dapat cosinus alfa sama dengan min 1 gitu ya, maka alfanya berapa jadi V misalnya. Nah, V di situ derajat, maka kalian tuliskan menjadi 180 derajat. Kalau V itu derajat, misalkan V per 2, maka tuliskanlah 90 derajat. Ya, tetapi kalau next V itu adalah bukan derajat, angka biasa, maka tuliskanlah dia 3,1. Ingat, V 3,14 ya. Tapi karena saya minta satu angka di belakang koma, maka 3,14 menjadi hanya 3,1 yang kalian tuliskan. Ya, jangan lupa. Kemudian perhatikan satuan dari parameter yang diminta dalam soal. Karena tidak semua soal meminta kalian menuliskan jawaban dalam satuan SI, tidak. Bisa jadi dalam CGS, ya. Jadi perhatikan betul yang diminta dalam satuan apa. Kemudian dalam tes kali ini kalian diperbolehkan menggunakan kalkulator. Ya, tetapi ingat kalkulatornya bukan kalkulator dari HP. Kalkulatornya adalah original kalkulator. Ya. Lanjut, dan Anda selama tes dilarang membawa HP dan alat komunikasi lainnya. Jadi selama tes berlangsung, itu alat harus ditinggal di rumah atau kalau kalian di hotel, tinggal di hotel. Kalaupun masih terbawa Pak, gimana? Kalau terbawa, simpanlah semua itu di dalam tas, dalam silent atau dimatikan, ya. Kemudian tasnya disimpan, dikumpulkan di depan dalam pengawasan pengawas kelas. Kemudian kalau kalian sudah selesai, padahal belum 3 jam nih, 2 jam udah selesai, boleh pulang nggak Pak? Boleh keluar nggak? Nggak boleh. Kalian harus tetap di dalam ruangan sampai dengan waktu tes selama 3 jam itu berakhir. Ya, kemudian Anda akan didiskualifikasi jika melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Ya, jujur itu
berprestasi. Itu ketentuan umum. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kalian mengerjakan, menuliskan jawaban dengan sistem online CBT, Computer Based Test. Ya, jadi tes berbasis komputer ini. Nanti kalian pertama duduk di depan komputer ya, di sekolah besok tanggal 3 atau tanggal 4, tinggal kalian lihat fisika kebagiannya hari apa. Kalian duduk di depan komputer, yang pertama kalian lihat adalah ini, selamat datang. Ya, dan kalian akan diminta memasukkan username. Ya, kalian diminta menuliskan username dan password di situ seperti yang sudah tersedia. Dan nanti kalau sudah masukkan, klik login. Nah, pertanyaannya sekarang, Pak, username-nya dan password dari mana saya, Pak? Saya kan nggak tahu. Oke, nanti kalian akan diberi beberapa saat sebelum tes dimulai oleh panitia yang ada di sekolah tempat kalian tes. Ya, ingat, akan diberikan oleh panitia di tempat sekolah kalian tes. Jadi kalau kalian tesnya di rumah, dapat nggak? Nggak dapat, karena panitianya ada di sekolah. Ya, oke. Lanjut. Nah, setelah tadi kalian sudah login, klik, maka yang tampil adalah ini, ya, yaitu konfirmasi data peserta. Kalian diminta untuk menuliskan nama, ya, dan tanggal lahir kalian. Di mana, Pak, tempatnya? Itu ya di tempat yang saya beri panah 2. Karena di atas ada juga nama peserta. Yang di atas nama peserta jangan dikutak-atik. Yang kalian tulis nama dan tanggal lahir itu di tempat yang saya beri panah itu 2, ya. Nah, setelah selesai, lalu kalian masukkan token. Lah, token apalagi, Pak? Token ya kira-kira mirip dengan password. Ya, nanti kalian akan diberi lagi oleh siapa? Oleh pengawas di kelas. Jadi ketika kalian sudah masuk ke kelas, kalian sudah masuk ke sistem komputer, untuk mau tahu soalnya seperti apa, itu nanti kalian akan diberi token oleh pengawas di kelas, kemudian kalian klik masukkan token itu ke dalam ini, selanjutnya klik submit. Ketika kalian submit diklik, maka akan tampil ini, konfirmasi tes. Di situ berisi beberapa informasi, klik Mas, tolong. Nah, tolong kalian cek, betul enggak nama tesnya itu ya kurang lebih simulasi tes fisika besok ya. Saya tulis simulasi itu besok minggu depan. Tapi nanti pada saat tanggal 3-4 Juni itu adalah tes fisika KSNK 2021. Kemudian status tesnya apa? Tentu tes baru. Alokasi waktu tesnya berapa? 3 jam. Kalau besok simulasi tidak 3 jam. Ya, karena jumlah soalnya tidak sebanyak real test, maka waktunya juga tidak selama real test 3 jam. Ya. Kemudian pastikan data. Terus di atas, kanan atas kalian akan lihat nama kalian. Dan itu akan selalu muncul, ya, selalu muncul nama kalian. Pastikan nama kalian benar. Ya, pastikan nama kalian benar dan terlihat di atas. Berarti ini semua adalah lembar jawaban milik kalian, ya. Lanjut. Nah, kalau semua sudah oke, semua sudah benar, semua sudah lengkap, maka kalian klik mulai. Tombol mulai itu diklik. Nah, begitu kalian sudah mengklik tombol mulai, maka argo waktu sudah mulai berjalan. Jadi hati-hati, kalau kalian belum siap, jangan klik mulai. Pak, saya belum siap, 3 jam nggak siap-siap, ya sudah. Kalian berarti nggak lihat-lihat itu, ya, nggak lihat-lihat soal, nggak ngerjakan soal. Jadi kalau nanti kalian klik mulai, maka argo waktu sudah mulai berjalan, sudah mulai menghitung, gitu ya. Nah, ketika kalian sudah mengklik mulai, maka keluarlah soalnya. Ini misalkan soal nomor 1. Soal nomor 1 seperti ini. Nah, itulah konten soalnya. Ya, kalian lihat ada yang panjang, ada yang pendek seperti ini, cuma 2 baris, mungkin ada yang beberapa baris. Terus kalau kalian, aduh kok Pak kecil banget tulisannya ya, nggak kebaca. Maka itu di kiri atas itu ada huruf A yang menengah, kecil, sedang. Kalian klik aja yang besar untuk memperbesar huruf. Ya, memperbesar huruf, klik di situ. Dan itu ini soal nomor berapa ada di kiri atas juga, ini soal nomor 1. Nanti kalau soal nomor 5
nomor 8, maka di situ akan berubah ya. Kemudian jawaban kalian itu yang tadi saya katakan hanya hasil akhir, itu kalian tuliskan di situ di tempat yang sudah kami sediakan. Dan kalian lihat ya, di sebelah kanan itu ada satuannya, entah meter, entah sentimeter. Atau kalau dia kecepatan, entah meter per second, entah dia sentimeter per second. Hati-hati, jangan sampai salah kalian memasukkan angka jawaban akhir. Walaupun secara matematik benar, secara fisika benar, tapi secara komputer Anda akan dianggap salah. Ingat, ini tes Anda berbasis komputer. Oke, kemudian ketika Anda nulis jawaban di situ, jawabannya, waduh salah Pak, saya udah terlanjur diketik, saya mau perbaiki, bisa nggak? Bisa. Anda sudah nulis 870 misalkan, mau diganti menjadi 420, bisa? Bisa. Ketik aja lagi, nanti maka angka yang lama akan terhapus dengan sendirinya. Ya. Kemudian kalau sudah selesai, Anda mau next ke nomor berikutnya, maka di kanan bawah Anda klik, itu menuju soal berikutnya. Kalau mau balik ke soal, kayaknya soal yang tadi belum beres nih, saya mau balik lagi, maka di kiri bawah ada klik ke soal sebelumnya. Ya. Dan waktu yang tersisa untuk Anda yang 3 jam tadi kan, Anda sudah mengerjakan ada 40 soal loh tadi ya, 40 soal. Itu Anda lihat tuh di atas, itu akan selalu tampil berapa waktu yang tersisa untuk Anda mengerjakan soal. Hati-hati ya, gak usah nyari-nyari jam, Anda gak usah bingung nanti saya harus bawa jam apa enggak, di komputer kalian sudah ada. Kalian lihat aja di situ nanti. Ya, lanjut. Kemudian lanjut lagi. Nah, kalau Anda menjawab jawaban, ragu-ragu. Ini kayaknya saya belum yakin nih jawaban ini, walaupun tadi 870 udah ditulis ya. Karena masih ragu, belum yakin, maka untuk nomor yang Anda masih ragu, klik itu yang kiri bawah yang warna kuning. Ya, klik warna kuning itu di bawah. Lanjut, Mas. Nah, Anda sudah nggak tahu nih, karena ada 40, mau tahu udah berapa nomor yang saya jawab, maka klik kanan atas. Ketika itu diklik, maka akan tampil ini. Nah, kalau ini kebetulan tes simulasi misalnya hanya 10 nomor. Besok kalian tes KSNK ada 40 nomor, maka 40 nomor itu akan tampil semua. Nah, ketika tampil seperti ini, ada yang warna hitam, pertama ada yang dicentang itu, ada centang ya. Centang itu berarti tandanya kalian sudah menjawab. Nah, sementara ada yang belum dicentang apa-apa, maka kalian berarti itu belum menjawab. Jadi kalian bisa lihat mana yang udah dijawab, mana yang belum. Lihat mana yang sudah dicentang, mana yang belum dicentang. Nah, sekarang yang sudah dijawab dicentang, ada yang yakin, berarti dia akan berwarna hitam. Kemudian ada yang belum yakin, masih ragu-ragu tadi, berarti warnanya kuning. Centang tapi kuning. Lalu, nah ini ada yang biru, ya, biru centangannya juga belum ada, itu berarti memang Anda sedang mengerjakan di soal itu. Ya, itu keterangan tentang soal. Lanjut, Mas. Nah, kalau sudah selesai semua, maka kalian bisa klik selesai itu di kanan bawah, tapi ini hanya akan muncul pesan ini, tombol ini, ketika kalian menampilkan soal paling akhir. Jadi kalau besok ada 40 nomor, maka tombol selesai hanya akan muncul di soal nomor 40. Ya, di soal nomor 40. Kalau soal simulasi mungkin besok hanya 10. Maka munculnya di soal nomor 10 tombol selesai itu. Nah, ketika kalian klik tombol selesai, lanjut Mas, ternyata ada warning tuh. Ya. Jadi ketika kalian klik selesai, klik tombol selesai, tenang aja, nggak akan otomatis kalian jadi keluar karena selesai. Si komputer wise juga, bijak juga dia ya. Pertama, kalian ternyata masih meninggalkan ada soal yang jawabannya masih ragu-ragu. Nah, di sini diingatkan oleh komputer, masih ada tuh yang kamu masih ragu-ragu, selesaiin dulu gitu ya. Nah, lanjut. Nah, ketika kalian selesaikan, maka yang ragu-ragu tadi sudah hilang tuh, nggak ada yang kuning. Tapi masih ada yang putih, gimana Pak?
nggak apa-apa. Kalau masih ada yang putih berarti memang kalian belum jawab gitu ya. Bisa selesai, bisa. Nah itu. Tapi ya nih sobat prestasi ya, kalau kalian sudah habis waktunya 3 jam, yang ragu-ragu tadi masih ada 5 nomor nih, saya masih ragu-ragu, tapi waktunya sudah habis Pak, gimana? Ya kalau sudah habis 3 jam, maka yang ragu-ragu kah, yang belum terisi atau yang sudah mantap diisi, semuanya dianggap selesai. Semuanya dianggap selesai. Itu kan sudah waktunya habis 3 jam ya. Tapi kalau belum 3 jam habis, maka seperti ini prosesnya. Lanjut. Nah, nanti kalau pun yang ragu-ragu tadi sudah hilang, kalian klik selesai tadi ya, maka akan ada konfirmasi dari komputer. Benar nih mau keluar gitu ya. Nah, dicentanglah oleh kamu tuh di kotak yang kecil. Klik Mas, tolong. Next. Nah, ketika diklik tuh dicentang isinya, kalau sudah maka kalian klik selesai. Next. Klik selesai. Maka udah selesai nih konfirmasi yang pertama. Enggak juga begitu komputer, memastikan lagi beneran nih, dikonfirmasi lagi yang kedua gitu. Ada konfirmasi yang kedua. Kalian diminta juga mencentang lagi itu di kotak kecil itu. Lanjut. Tuh udah terisi, benar, kalian udah mantap betul, baru klik lagi yang selesai. Kalau itu udah diklik, maka akan muncul lagi. Ini the last ini. Ya, terakhir sekali, next Mas. Nah, di sini akan muncul, benar nih, kalian akan keluar, selesai tes. Kalau selesai tes, klik selesai tes. Kalau masih balik lagi, boleh, masih bisa. Klik yang hijau yang balik lagi kembali. Nah, kalau kalian klik selesai tes, maka nanti kalian akan keluar di layar kalian konfirmasi tes seperti itu. Ya. Dan ketika kalian klik tombol untuk kembali ke login, maka itulah yang hijau itu. Begitu urutannya ya. Selamat berkompetisi nanti tanggal 3-4 Juni insya Allah ya. Semoga kalian sukses. Itu dulu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Syamsur Rosyid. Sobat Prestasi, tadi pemaparan informasinya sudah cukup jelas ya, karena Bapak Rosyid sudah menjelaskan baik secara teknis maupun non-teknis. Nah, sekarang bagi Sobat Prestasi yang masih bingung, atau masih samar-samar nih informasinya, bisa bertanya di link pendaftar, bertanya di link yang ada di YouTube ya. Mungkin sudah ada yang ingin bertanya? Atau mungkin aku dulu deh Pak, boleh bertanya. Pak, untuk Sobat Prestasi sendiri yang ingin mengikuti KSNK tingkat kabupaten kota bidang fisika, apakah ada kebijakan baru dalam peraturan dari tahun sebelumnya atau dari sebelum-sebelumnya Pak? Apakah ada atau tidak? Kebijakan baru untuk peserta tidak ada. Tetapi memang tahun 2021 ini tipe soalnya saja yang baru. Yaitu Tipe soal. biasanya esai Mm-mm. semuanya dan hanya 8 nomor dengan waktu tetap 3 jam. Tapi karena ini sistemnya online, maka kami untuk tahun 2021 KSNK soalnya adalah isian singkat. Isian singkat semua ya adik-adik, tidak ada esai, tenang saja, tapi juga tidak ada multiple choice. Semuanya isian singkat. Jadi untuk ada bertanya Pak, jadi apakah soalnya berbentuk esai atau pilihan ganda? Tentu tidak ya Pak ya, sudah dijawab. Nah, kalian juga Sobat Prestasi yang ingin mengerjakan bidang fisika harus perhatikan dengan benar dan teliti, apalagi dalam rumus fisika satuannya ya Pak ya. Jangan tertukar tadi, sudah dijelaskan dan wajib menggunakan koma, jangan titik. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya. Pak, tahun ini ketika ada soal yang memungkinkan menggunakan rumus Lagrange Lagrange, apakah step by step-nya akan dinilai atau tidak seperti tahun kemarin? Ya, karena di komputer kalian tidak menuliskan langkah, ya, maka kami hanya menilai hasil akhir. Jadi langkahnya kalian mau pakai Lagrange, mau pakai Newton, mau pakai kekekalan energi, mau pakai apa saja silahkan. Ya, yang jelas ya harus dikerjakan. Bukan nembak ya, bukan simsalabim gitu, bukan. Oke, Gitu terima ya. kasih Pak itu jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh iya Kak, kalkulator Kak.
kadang ada yang angkanya ribet untuk dihitung seperti soal-soal tahun sebelumnya. Jadi gimana nih, Pak Tadi solusinya? kalkulator sudah disampaikan untuk tahun ini kalian boleh pakai kalkulator. Boleh pakai kalkulator. Bahwa kalian ada soal apa angkanya ribet di kalkulator, ya pelajari dari sekarang kalkulator cara makainya ya. Cara lon 3 pakai Lawan 3 kalkulator ya betul. gimana, In. cara arkes tangan 30 misalnya bagaimana, itu dari sekarang pelajari manual kalkulatornya agar besok saat tes kalian tidak bingung ya. Oke, baik itulah penjelasannya. Pak, pertanyaan selanjutnya. Mungkin Bapak bisa kasih tahu sedikit kisi-kisinya Ya. Pak fisika. Tadi kan yang matematika udah ada tuh Pak, 4 soal yang paling penting. Nah sekarang fisika bagaimana Pak kisi-kisinya? Basically tadi sudah jelas, fisika tuh kan ada banyak kalian tahu ya, ada mekanika, ada listrik magnet, ada optik, ada fisika gelombang, ada fisika modern, ada fisika termo, fisika panas. Nah untuk ke SNK ini hanya mekanika. Ya, mekanika tentu kalian juga sudah tahu ada kinematik, kinematik gerak lurus, kinematik gerak melingkar, ada moment, ada dinamika, di dinamikanya nanti ada tumbukan, ya momentum, ada energi, ada termasuk gerak melingkar juga nanti ada gerak rotasi ya, sampai kepada mekanika benda tegar. Nah lalu Pak, pertanyaannya gravitasi masuk enggak? Ini kami masih sama seperti tahun-tahun lalu. Gravitasi untuk di tingkat kabupaten kota belum dimasukkan. Ya, gravitasi Newton ya dalam hal ini tentang satelit dan lain sebagainya, ruang angkasa. Tetapi mekanika fluida itu sudah masuk mulai dari KSNK ini. Ya, jadi itu kira-kira kisi-kisinya. Saya kira nggak banyak dan kalian mestinya sudah Paham ya Pak ya bisa pasti. nangkap ya. Nah, itulah kisi-kisinya. Semoga Sobat Prestasi paham ya. Pertanyaan selanjutnya Pak. Ya. Pak mau tanya, apakah di bidang fisika ini ada nilai minus? Jika ada, salah jawaban untuk tahun ini atau Iya, tidak? jadi gini ya, sobat prestasi, kalian perlu tahu bahwa tingkat kesulitan soal di tingkat kabupaten kota itu belum sampai ke tingkat sukar. Kami buat hanya levelnya mudah dan sedang. Tetapi untuk penilaian yang sedangnya kami bagi dua, ada yang sedang memang middle, ada yang sedang kami klasifikasi sebagai sulit. Sehingga bobot penilaian nanti adalah ada soal level mudah, berbeda dengan bobot sedang, berbeda dengan level bobot yang sulit. Dan tidak ada minus, ya. Kalau kalian kosong ya 0, kalian salah juga 0. Kalian benar, nah tinggal nanti yang benarnya yang tipe soal yang mudah, sedang, atau sulit. Itu aja. Dan perlu kalian tahu yang mudah itu skornya dapat 2, ya, yang sedang 2,5, yang sulit dapat 3. Tidak terlalu signifikan bedanya, sebagaimana mungkin ada bidang lain yang 0, 1, dan 4 gitu ya. Di fisika agak smooth grade nilainya. Ya. Oke, jadi itu ya sistem penilaiannya tidak ada minus. Kalau tidak diisi kosong. Mungkin kalau ini bukan pilihan ganda ya Pak ya, Bukan. karena esai. Ya. Dan jangan lupa untuk mengisi angka numerik. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke Pak, ini boleh dijawab nih Bapak, jangan susah-susah KSNK-nya. Ya. Bentrok sama PAT Pak. Ya, tadi sudah saya sampaikan nggak susah. Level soalnya hanya mudah, paling tinggi sedang. Ya, jadi jangan khawatir. Cuma sekarang kalian di-challenge oleh kami. Jawabannya bukan hanya menuliskan angka apa adanya. Kalian harus juga teliti, cermat, yaitu satu angka di belakang koma. By default ya, kecuali nanti ada request di soal, ada permintaan khusus, tuliskan dalam bentuk bilangan bulat misalkan, maka kalian bulat aja. Tapi by default seluruh soal itu jawabannya adalah
dalam satu angka di belakang koma. Ya. Insya Allah nggak sulit nggak? Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ya. penjelasannya. Nah, Sobat Prestasi, itu adalah penjelasan yang sangat lengkap ya Pak ya, karena Bapak sudah menjelaskan berbagai macam tentang tips dan triknya juga, cara menjawab soalnya, nilai bobot penilaian setiap soal, dan waktunya juga 3 jam. Dan untuk itu mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh Bapak statement terakhir memberikan tips dan trik atau motivasi nih untuk Sobat Prestasi di rumah dalam menghadapi soal-soal KSNK bidang fisika. Ya, pada prinsipnya bagi fisika itu kalian pertama ya yang harus kalian sadari bahwa mempelajari fisika itu jadikanlah tetap fisika sebagai panglima. Ya, fisika sebagai panglima. Mohon maaf tadi ada yang, nah ini dia 4,78. Jika jawaban 4,78 ditulisnya apakah 4,7 atau 4,8. Tentu saja yang diambil adalah mathematically kita sepakat yaitu 4,8 ya. Karena 8 dihilangkan yang angka digit kedua di belakang koma hilang berarti dia masuk ke 7 dan 7-nya tentu jadi 8. Saya kira secara matematis kita sepakat ya. Tapi ingat ya kembali lagi tadi bahwa dalam penyelesaian soal-soal fisika betul kita butuh matematik. Tapi ingat matematik tetap harus diposisikan sebagai tool. Panglima kalian di dalam berpikir adalah fisika. Analisis-analisisnya adalah fisika. Rumus-rumusnya tidak banyak. Rumus Newton, rumus GLB, GLBB ya. Di dinamikanya tadi rumus Newton, mungkin rumus kekekalan momentum, rumus kekekalan energi. Tidak banyak, hanya mungkin nanti tinggal kasusnya seperti apa. Nah, kasus inilah yang di situ logika fisika kalian yang harus bekerja. Ya, bekerja keras bagaimana mengunyah problem itu, menganalisis problem itu, dan kemudian memformulasikannya menjadi formula-formula matematik. Nah, bagaimana tipnya agar ini bisa, Pak? Kami di fisika menggunakan kaidah Allah bisa karena biasa. Ya, kalian juga paham sudah ini ada peribahasa yang sudah common di kita. Allah bisa karena biasa. Jadi kalian harus membiasakan diri latihan. Membiasakan diri latihan soal. Ini masih ada waktu untuk menuju tanggal 2 atau 3 atau 4 Juni ya. Kalian latihanlah ya. Mulailah dari soal-soal yang mudah terus ditingkatkan menjadi sedang terus sukar. Tapi kata kuncinya adalah berlatihlah mengerjakan soal sebanyak mungkin. Itu nanti insya Allah bagaimana cara, saya yakin rumus-rumusnya sudah dihafal oleh kalian. Cuma kalian yang mungkin masih bingung, rumus ini dipakai di mana? Rumus ini dipakai kapan? Dipakai untuk apa? Nah itu kapan, bagaimana, dan seperti apa menggunakan rumus-rumus itu hanya akan bisa kalau kalian membiasakan mengerjakan dan menyelesaikan soal-soal fisika. So, berlatihlah ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin aku akan sedikit menyimpulkan yang udah Bapak sebutkan tadi. Bagaimana caranya menjawab soal-soal fisika? Ya tentunya tidak jauh dari silabus materi Olimpiade Fisika jenjang SMA, MA. Ya ada sedikit tentang pengetahuan matematikanya, kinetik gerak lurus, kecepatan relatif, perpaduan gerak dalam 2 atau 3 dimensi, momentum, listrik, gerak melingkar, dan yang lainnya. Dan tadi quotes yang udah Bapak sebutkan adalah Allah bisa karena biasa. Untuk itu Sobat Prestasi tetap semangat dan jangan lupa pesan Ibu ya Pak, 5M kesehatan. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga Sobat Prestasi khususnya untuk KSNK bidang fisika paham terkait dengan secara teknis maupun non teknis ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama ya. Jaga kesehatan dan berprestasi ya. Selamat berprestasi. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gitu. Sobat Prestasi, jangan kemana-mana ya. Untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dan menyimak bidang KSNK bidang biologi. Untuk itu stay tune ya. Salam.